Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Kelavo Sukacita. Saat ini saya ada di distrik Kelabot, Kabupaten Sorong. Saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Tetapi sebelumnya, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman kita di sore hari ini, firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini, terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Kelavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di saat ini yaitu bersabarlah dan saling mengampuni. Ada dua hal yang hendak disampaikan Rasul Paulus, yaitu ada dua perintah. Suatu perintah yang disampaikan kepada Rasul Paulus untuk dilakukan oleh jemaat yang ada di Kolose, tetapi juga kepada kita sekalian, yaitu yang pertama, perintah untuk bersabarlah. Bersabarlah, tema yang diambil bagi kita ini itu adalah sifat manusia yang sulit sekali dipertahankan. Pada perintah yang pertama atau yang disampaikan lewat firman Tuhan yang kita baca ini, bersabarlah. Kata bersabarlah, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi atau suatu persoalan yang kita hadapi ataupun tantangan yang kita hadapi. Kata bersabarlah ini bukanlah sesuatu yang segampang kita ucapkan, karena terkadang kita manusia kurang sabar dalam menghadapi segala sesuatu, ataupun ketika bahkan yang digambarkan dalam firman Tuhan ini, ketika orang lain melakukan kesalahan ataupun apa yang diperbuat oleh orang lain menyakiti hati kita atau melakukan hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak menyenangkan dalam hati kita, terkadang kita kurang sabar menghadapi itu, sehingga hal-hal yang kita lakukan terkadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Bahkan pun sambil menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, terkadang kita kurang sabar, sehingga kita mengambil jalan pintas atau kita mengambil keputusan-keputusan yang di luar kehendak di luar dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan juga jangankan hal-hal besar, hal-hal kecil, praktis yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Terkadang mungkin hal kecil yang seharusnya tidak perlu akhirnya membuat kita marah dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya karena kurang sabar, akhirnya kita marah, bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama kita. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini, tetapi juga melalui nasihat dari Rasul Paulus, dikatakan bersabarlah. Berarti dalam situasi, kondisi apapun, bahkan juga dalam menantikan janji-janji Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia ini harus bersabar, menjalankan segala sesuatu itu dengan penuh kesabaran. Bahkan misalnya saya kasih contoh, kita melakukan sebuah pekerjaan, kalau kita kurang sabar, pasti hasil dari pekerjaan itu kurang maksimal. Mungkin hasil itu tidak sebagus yang dilakukan oleh orang-orang yang penuh kesabaran. Ya, mungkin karena kita kurang sabar, cepat-cepat kita kerjakan sesuatu sehingga hasil itu kurang bagus. Tetapi kalau misalnya saya kasih contoh, kita buat sebuah bunga. Ya, kalau kita kurang sabar, pasti bunga yang kita mau buat dan taruh di tempat hiasan itu tidak menjadi sebuah bunga yang bagus. Tapi kalau kita sabar dengan tekun melakukannya, pasti akan menghasilkan bunga-bunga yang indah dan sedap dilihat. Kemudian juga perintah yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, tetapi juga kepada kita sekalian, yaitu saling mengampuni. Saling mengampuni. Terkadang hal-hal yang kita anggap ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi inilah
perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Terkadang kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi saya sampaikan, membuat kita marah atau melakukan hal-hal yang membuat kita menderita dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dimintakan untuk dapat mengampuni atas setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di bagian kalimat terakhir di ayatnya yang ke-13, ampunilah seorang akan yang lain apabila ia yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, terkadang kita sering kali meminta Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tetapi tanpa kita sadari, ketika orang lain berbuat salah kepada kita, susah sekali kita untuk mengampuni orang itu. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca di saat ini, mau mengingatkan kepada kita bahwa kita juga harus saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kita, maka kita pun juga harus memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mungkin berlaku tidak baik kepada kita, atau mengecewakan kita, atau menyakiti kita baik lewat perasaan dan sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya sebagai sahabat Klavos, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita saling mengampuni sebagaimana Tuhan Allah mengampuni akan setiap salah dan dosa kita. Maka kita juga harus bisa mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Baik itu suami, baik itu istri, orang tua, saudara, antara orang tua dengan anak. Karena kebanyakan yang terjadi sampai saat ini, ada orang tua yang tidak mengampuni anaknya, ada anak yang tidak mengampuni orang tuanya, bahkan suami dan istri tidak bisa saling mengampuni, bahkan juga saudara dan bersaudara dan sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan saja mengampuni dosa kita, masa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, marilah dalam kehidupan di dalam dunia ini bersabarlah menjalani segala sesuatu, sabarlah dalam menghadapi segala sesuatu, sabarlah dalam menjalankan tugas tanggung jawab, tetapi juga sabarlah dalam menanti-nanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan selalu mengampuni kita, maka kita juga harus bisa memberi pengampunan kepada setiap mereka yang melakukan kesalahan ataupun dosa ataupun pelanggaran terhadap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk selalu bersabar, menjalani kehidupan ini, melakukan segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Tetapi juga kami diajarkan untuk mau saling mengampuni satu dengan yang lain, agar janji berkat Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Hikmat marifat Tuhan terus beri bagi kami, dan terlebih pakailah kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.